Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi. Kali ini kita berbicara tentang Papua. Penyerang terhadap tenaga kesehatan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB atau KKB di distrik Kliro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yang mengakibatkan tewasnya salah seorang, di antaranya seorang Suster Gabriela Meilan, pekan lalu mempertegas bahwa masih ada persoalan yang belum terselesaikan di Papua. Selain ada yang tewas, 2 orang nakes lainnya terluka, seorang lagi hingga sekarang belum diketemukan. Papua adalah kisah yang panjang. Demikian juga masalahnya. Kita ingat dari alun-alun Yogyakarta lewat pidato Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno mengobarkan semangat pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dari skenario pembentukan negara boneka Belanda tahun 1961. Pada awal tahun 1962, pasukan Indonesia mulai melancarkan operasi pembebasan Irian Barat. Di tengah memarasnya konflik Belanda-Indonesia, pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat mengajukan usulan mengenai penyelesaian persoalan Papua Barat, Irian Jaya, Irian Barat kepada PBB. Usulan itu ditindaklanjuti dengan New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962. Kesepakatan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia lewat New York Agreement itu adalah Belanda menyerahkan tanggung jawab administratif pemerintahan Papua Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Kedua, terhitung mulai 1 Mei 1962, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Yang ketiga, pada akhir tahun 1969, di bawah pengawasan PBB dilakukan Act of Free Choice bagi rakyat Papua untuk mendapatkan atau menentukan nasib sendiri atau kemerdekaan sendiri. The Act of Self-Determination will be completed before the end of 1969. Begitu nas artikel 20 New York Agreement. Pada tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, Act of Free Choice bagi rakyat Irian Barat digelar lewat apa yang disebut sebagai PERA, penentuan pendapat rakyat. Sejak itu, resmilah wilayah itu menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua. Rakyat Papua selama bertahun-tahun merasakan kesewenang-wenangan, kekuasaan, ketidakadilan ekonomi, serta perlakuan diskriminatif. Lalu muncullah apa yang disebut Gerakan Papua Merdeka atau UPM. Tujuannya jelas, gerakan itu adalah melepaskan diri dari NKRI. Konflik bersenjata tak pernah lagi pecah. Konflik politik dan konflik bersenjata makin lama makin terasa. Aksi kriminalitas pun meningkat. Upaya untuk menyelesaikan pun terus dilakukan baik secara politik maupun kekuatan militer. Cara itu tidak berhasil, maka dalam sidang umum MPR 12 sampai 12 Oktober 1999 dikeluarkan TAP MPR nomor 4 tahun 99 tentang GBN, tentang yang isinya integritas bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keseragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Itulah Otsus. Kita mengikuti itu secara langsung dan kemudian berlanjut mulai tahun 2001. Otsus Papua dijalankan, suatu jalan tengah yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan. Namun harus kita akui persoalannya tetap belum selesai hingga sekarang.
Apa dan mengapa demikian? Itu kiranya pertanyaannya. Bersama dengan Dr. J. Kristiadi dari CICS, Kredensial akan berusaha membedah berbagai persoalan yang membelit Papua hingga sekarang ini, yang membuat provinsi paling timur itu selalu bermasalah. Mari kita ikuti perbincangan dengan Mas Kristiadi dari CICS. Apa kabar Mas? Selamat malam, selamat jumpa lagi. Selamat malam. Semoga selalu sehat, syukur. Kondisinya baik-baik dan selalu sehat Mas. Terima kasih, matur nuwun Mas. Terima kasih sekali ya telah mengambil waktunya Mas Kris. Kita ya enggak, kita ini memang punyanya cuma waktu kok ya gimana. Ya itu, yang punya waktu pun diambil. Ya, kita harus bincang soal Papua, Mas. Ini yang setelah akhir-akhir ini kan sebetulnya sudah lama ya, selalu bergolak sana. Ya. Naik dan turun, kadang-kadang agak datar gitu ya, dan datar tapi kadang-kadang naik gitu. Nah, pekan lalu kan ada peristiwa penyerangan di Kiwirok itu ya oleh KKB, istilahnya kan KKB, kelompok kriminal bersenjata, ya kan. Seorang petugas kesehatan, perawat, suster meninggal dan ada yang 2 kemudian luka-luka, yang 1 masih dicari. Ya. Nah, Mas Kris yang selama ini yang sudah bertahun-tahun kan menekuni masalah Papua, menekuni dekat lah, hadir ke sana ya, bolak-balik ke sana. Ya. Jadi saya ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi di Papua. Mengapa persoalan Papua sudah berbilang tahun, tetapi belum juga bisa diselesaikan, Mas? Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, ngaten Mas Trias. Saya semangat untuk diminta bicara soal Kiwirok karena nostalgia saya tahun 80-an. Tahun 80-an, saya sama rombongan namanya Palang Merah Internasional, didampingi oleh Pak Asintel namanya Pak Winas, ya. Dan Pak Winas itu Manado tapi sangat dicintai rakyat. Akhirnya menjadi Bupati Wamena 2 kali. Ini jalan kaki dari Mediptana itu Kabupaten Merauke, ke arah Oksibil. Oksibil itu ibu kota Kiwirok. Tetapi saya tidak sampai Oksibil, tapi di suatu daerah tertentu ya. Dan mungkin bukan di kabupaten, bukan di daerah dekat Kiwirok. Memang perjalanan cuma 17 km perjalanan kaki itu. Ya, ini pinggir jalan itu cuma jalan setapak paling-paling 2 meter ya. Tapi bawahnya itu betul-betul jurang dalam sekali. Pohon yang tingginya mungkin 100 atau 150 meter itu cuma kelihatan ujungnya. Nah, makanya saya senang sekali, itu mengingatkan saya sekitar tahun 80-an jalan kaki dari Mediptana itu ke arah sana. Nah, ngaten Pak Mas Trias, kalau soal keamanan di Papua ini sebetulnya memang agak ruwet dalam arti memang ada unsur-unsur dari luar yang masih provokasi. Tetapi juga menurut saya itu memang urusan-urusan di Papua, terutama soal keadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, itu sebetulnya yang menjadi persoalan di sana. Ya, karena sebetulnya kan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua itu memang pernah puluhan tahun diperkosa oleh para pemimpin yang di Jawa. Ya, termasuk pimpinan Jawa ini. Apa diperkosanya? Diperkosanya pertama bahwa struktur masyarakat desa Papua yang berbeda dengan di Indonesia itu juga diseragamkan seperti di Jawa. Terus kemudian juga disuruh makan nasi. Padahal makanan pokok Papua itu adalah sagu. Ya, sagu yang kalau ditebang 6 bulan, ditebang sekali saja bisa makan untuk 6 bulan. Dan sagu itu tumbuh seperti rumput. Tidak bisa habis. Persediaan stok sagu kita itu mungkin yang paling besar di dunia ini. Ya. Nah, itu sudah dipaksa itu karena waktu itu ada para transmigran yang diangkut dari Jawa ke sini untuk bertani, maksudnya untuk memberikan kasarnya peradaban masyarakat Papua supaya makan nasi.
Tapi itu betul-betul pemerkosaan. Karena orang Papua itu kalau untuk bersawah itu belum biasa. Dan saya juga mengeluh kalau kita tebang pohon sagu itu satu kali tebang bisa 3-4 bulan itu bisa kita makan. Ini kita nginjak-injak tanah itu tiap pagi, ya kan? Mulai pagi sampai siang sore lagi diinjak-injak berbulan-bulan, kadang-kadang nggak ada isinya. Padahal transmigran kok sukses-sukses karena sudah biasa begitu. Nah, sedangkan pernah terjadi di daerah Arso apa itu betul-betul pembunuhan terhadap para transmigran. Nah, ini masih diteruskan dengan misalnya pilkada langsung, itu betul-betul pemerkosaan. Saya beberapa kali ke Papua, termasuk yang diundang Pak Kapolda, ya, Kapolda mungkin 2 periode sebelum ini ya, itu sudah bilang Pak Kris nggak cocok ini, ya, dengan adanya pilkada langsung, apalagi serentak ini sudah tidak sesuai dengan dengan budaya nuken kebersamaan di masyarakat Papua. Dan kepala-kepala suku itu dan begini, mereka itu sebetulnya kalau nuken itu kan biasanya dan masih dipraktikkan ya sebetulnya untuk pemilu di Papua itu memang yang daerah-daerah sudah masih jauh remote area ini pakai nuken, ya. Pakai nuken itu artinya yang baris itu adalah para kepala suku. Tapi dengan adanya pilkada langsung yang sudah kacau balau seperti ini, banyak Pak Kris orang-orang kepala suku baru. Karena apa? Karena calon-calon kepala daerah yang punya uang datang lebih dulu, ya, ngongkosi orang-orang sekitarnya. Dan kalau pas ada pilkada dan sebagainya itu dipanggil mana kepala suku, yang datang kepala suku asli, ya toh. Tapi kemudian ditolak masyarakat. Bukan kepala suku saya Bapak X itu. Yang sudah berbulan-bulan ngasih uang saya. Nah, ini seperti itu. Nah, sebetulnya ada terobosan yang sangat fenomenal untuk menyelesaikan Papua termasuk masalah keamanan di seluruh Papua ini. Mas Kris, apakah pendekatan baru itu sungguh berbeda dengan kebijakan lama, pendekatan lama yang tadi dikatakan sebagai pendekatan yang memperkosa orang-orang Papua? Pemindahan budaya luar Papua masuk ke Papua, dipaksakan masuk ke Papua. Sehingga terjadi pemerkosaan kebudayaan dari orang-orang Papua. Berarti ada revisi kebijakan ya Mas Kris? Namanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini betul-betul undang-undang yang perdebatannya keras sekali. Saya mengikuti sejak tahun ya menjelang penyusunan undang-undang ini. Bahwa orang Papua itu diberi afirmasi positif dengan ketentuan bahwa Gubernur Papua, termasuk Papua Barat, harus dari ras asli Papua, Melanesia. Sampai seperti itu afirmasi positifnya itu. Nah, belum lagi yang lain-lain mengenai dana otsus yang selama 20 tahun itu kalau dikumpulkan di Papua itu sekitar 75 triliun untuk orang Papua yang jumlahnya kira-kira 2,5 sampai 3 juta. Yang di Papua Barat memang baru 15 tahun karena baru ada belakangan. Nah, jadi tapi apa yang terjadi? Yang terjadi memang begini. Ada tentu kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Undang-Undang Papua yang sangat keras waktu itu ya. Nah, sangat kerasnya akan saya ceritakan kemudian. Nah, tetapi memang misal begini, uang yang disampaikan uang otonomi khusus yang jumlahnya 2% dari dana alokasi umum APBN ini, ya, sehingga jumlahnya bisa mulai dari 1 triliun menjadi 3 triliun dan sebagainya setiap tahun. Itu dana gelondongan yang terserah buat apa bagi pemerintah daerah. Wah, itu macam-macam. Padahal di undang-undang dikatakan dana itu hanya untuk pendidikan dan kesehatan. Karena dikasih gelondongan, mereka cari sendirilah. Apa akal-akal sendiri. Kalau Pak Baswebu dulu bikin respect, revitalisasi desa. Ya, setiap kepala desa dibagi duit. Wah, muncul kepala desa baru banyak banget. Wah, bagi-bagi itu semua. Dan tidak pernah ada pertanggungjawabannya. Selama 20 tahun pertama itu tidak pernah ada APBD di Papua yang mencantumkan anggaran pendidikan dan kesehatan dari dana otonomi khusus. Nah, padahal sebetulnya niat mulia daripada negara dan seluruh bangsa ini
menerbitkan undang-undang otonomi khusus itu benar-benar ada dua alasan sangat mendasar. Apa alasannya diberikan afirmasi positif itu? Pertama adalah bahwa negara mengakui pernah mengabaikan pelanggaran hak-hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Itu. Nah, kemudian juga negara mengakui kasarnya menterlantarkan rakyat Papua dalam pembangunan. Itu ada di dalam konsideran Undang-Undang Otsus Papua. Nah, sekarang yang baru ini diperbarui tetap sama dengan etika seperti itu. Tapi memang kontrol dana apa lebih ketat. Kontrol dana sekarang ini dana otonomi khusus yang jumlahnya dinaikkan 2,4%, ya kan? Ini kemudian sudah dijelaskan bahwa dana ini mekanisme penyalurannya dengan DAK, dana alokasi khusus, sehingga pengajuannya kepada pemerintah pusat dengan program dan kemudian bisa dikontrol. Selama ini tidak. Nah, jadi Mas Trias, bahwa ada persoalan pokok yang sudah diselesaikan, tetapi detailnya ini memang kacau balau. Ya, kacau balau. Mas Kris, kenapa kacau? Mas katakan itu kacau balau. Apa yang kacau balau, Mas? Seperti apa kekacauan balunya itu? Karena memang prinsip-prinsip good governance ini memang tidak dilaksanakan. Di sana kalau bupati pergi 3 bulan, 3 bulan itu sudah biasa itu. Bahkan dulu ada persoalan di mana ya, di satu kabupaten tertentu di puncak itu ada kejadian besar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Itu saya tidak ingat persis nama kabupatennya. Tapi bupatinya itu baru tahu kalau rakyatnya pada mati karena ada KKB ini, kan masih di Australia. 2 bulan di Australia. Dan ini sudah dikenal semua. Dan diakui oleh rakyat di sana semua. Diakui semua. Ya. Untuk membayangkan betapa sebetulnya menyedihkannya pengelolaan Otsus Papua ini, meskipun sudah ada afirmasi khusus ya bagi rakyat Papua dengan undang-undang yang menurut saya cukup baik dan sangat monumental ya, monumental. Karena negara mengakui mengabaikan hak asasi manusia dan pembangunan. Jadi Mas Kris, ya. Apakah dapat dikatakan bahwa Otsus itu berhasil, Mas, sesuai dengan harapan? Enggak ya. Itu Pak Baswebu itu waktu masih menjadi gubernur atau sudah berhenti lalu kemudian jadi lagi bilang, Pak Kris, di Papua itu Otsus identik dengan korupsi, itu dikatakan. Nah, contoh konkret pengalaman korupsi. Iya, pengalaman konkret. Zaman Pak Baswebu jadi gubernur dan waktu itu Pak Yusuf Kala menjadi Wapres yang terakhir saya kira ya, periode terakhir, saya bersama Pak Muridan dan Pak Jo Hermansyah ke Jayapura untuk semacam dialog ya di gedung pertemuan di provinsi kantor gubernur yang cukup luas karena bisa isi 300 orang, dan waktu itu saya ingat saya penuh orang juga yang hadir dari semua, ada tokoh masyarakat, pejabat dan sebagainya. Saya masih ingat persis bahwa ibu dari Kabupaten Tolikara itu tanya kepada kita bertiga, ya, bapak-bapak di depan, saya mau tanya, kenapa Papua sudah dipimpin oleh orang Papua, kok tetap menderita? Yang di depan ini karena satu orang Padang, satu Jawa, satu lagi Pak Muridan juga mungkin Jawa, nggak berani jawab, ya, karena yang seperti itu. Nah, yang jawab itu kepala pengadilan tinggi, ya, asal NTT, jawab, saya tahu jawabannya. Karena bapak-bapak di sini banyak yang korupsi. Kalau main dengan nona-nona, ya, itu membawa uang 1 koper. Wah, waktu itu saya merasa bahwa ini terjadi perang lempar kursi nih. Gitu. Sudah tujuan langsung, gitu. Seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada reaksi. Kayak begitu. Nah, ini sebetulnya sudah kayak begitu tingkatan ini, ya. Sudah kayak begitu. Nah, tapi kenapa dananya sekarang dinaikkan? Begini, dana dinaikkan memang beginilah. Kita pemerintah ini juga kompromi yang kemudian tentu dengan batasan. Sekarang diawasi.
pengawasannya menurut saya cukup baik tadi itu. Tidak gelondongan, tapi kamu perlu berapa sekarang? Jatahmu sekian, programmu apa? Nah, program seperti itu nggak nganu, pusat bisa mengevaluasi, mengoreksi dan menyempurnakan lah. Begini, seperti itu, ya kan? Nah, ini dan kemudian juga akan dibentuk semacam lembaga, yang lembaga ini pernah kita impikan ya, termasuk saya juga memimpikan itu, lembaga yang intinya di bawah pimpinan wakil presiden, yang tugasnya untuk memonitor perkembangan keamanan pembangunan di Papua. Ini betul-betul pernah kita mau susun waktu itu Presiden Pak SBY, dan Pak SBY setuju sekali. Makanya kita semangat menyusun tim itu, lembaga di bawah lembaga kepresidenan tentang Papua, ya, di bawah presiden langsung. Nah, tapi kemudian perkembangan berikutnya apa yang terjadi bahwa yang terbentuk cuma unit yang dipimpin oleh Pak Lejen Darmono, ya. Dan itu pun anggarannya sedikit sekali, ya. Anggarannya sedikit sekali, lapor presiden juga susah, ya. Dan menurut saya itu bagus sekali. Konsep-konsepnya saya pernah baca semua. Itu lengkap sekali. Konsep strategi saling integrasi dan ada koherensi antara sektor-sektor dan sebagainya. Kerja keras betul itu. Tapi ya tidak jadi. Ya mudah-mudahan dengan Pak Jokowi ini yang saya merasakan selalu konsisten kebijakannya ini, ya. Kecuali kalau diganggu orang-orang sekitar yang punya kepentingan sendiri. Ini mudah-mudahan lembaga yang dipimpin oleh Pak Wapres yang juga ada tokoh-tokoh lokalnya ini bisa kemudian juga betul-betul memonitor apa yang terjadi di Papua ini sebetulnya. Ya, meskipun persoalan di Papua tidak sederhana, ya kan? Ya, tapi dengan adanya lembaga ini lebih termonitor dan lebih bisa diketahui, tidak kita kena surprise yang kemudian membuat penanganan menjadi kalang kabut. Nah, di zaman Pak Jokowi ini kan ada semacam perubahan pendekatan ya. Perubahan pendekatan. Ya, memang sudah berpasaat ya, tidak lagi pendekatan itu force, kekuatan, keamanan, tapi lagi pada kesejahteraan dan keadilan, ya kan? Ini kan kita lihat itu kayaknya ya. Dan misalnya juga dengan pembangunan, meskipun lebih pada pembangunan infrastruktur yang terjadi di sana. Ada jalan dan sebagainya, pelabuhan, banyak hal yang dilakukan, pasar, bahkan sebentar lagi akan menjadi ajang PON. Itu sebuah kehormatan bagi sana. Apakah menurut Mas Kris pendekatan baru yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bisa menjadi katakanlah langkah awal penyelesaian persoalan di Papua? Kaitannya dengan masalah. Menurut saya modal Pak Jokowi itu niatnya lurus. Nah, tetapi mesti Pak Jokowi juga dalam memilih orang-orang dekatnya yang urusan Papua, ya. Entah itu staf khusus, entah itu apa, itu juga mungkin harus mendengarkan beberapa pihak supaya betul-betul yang diangkat menjadi juru bisik atau pembantu Pak Presiden soal Papua itu mengerti betul, ya, ngerti betul dan betul-betul mempunyai akseptabilitas di daerah, ya, karena pendekatan yang mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan adalah pendekatan yang dikatanya pendekatan budaya, merebut hati rakyat dan pikiran rakyat Papua. Ya, itu sebetulnya kalau teman-teman Papua itu gampang, Pak Kris. Sebetulnya kalau mau bangun Papua itu pertama harus orang Papua mau dan orang Papua bisa. Ya, orang maunya apa? Maunya misalnya berdagang. Nah, berdagang kalau kemudian dikasih pasar modern, juga jalan, ya kan? Maksudnya menyesuaikan seperti apa pasarnya, ya. Misalnya juga pembangunan infrastruktur, bangun infrastruktur, oke, bagus dan sebagainya. Tapi kalau juga bisa melibatkan orang-orang lokal, tidak usah yang agenda-agenda besar-besar, misalnya dilibatkan untuk misalnya menata pinggiran jalan-jalan aspal untuk bisa dibersihkan atau diratakan dan sebagainya, tapi melibatkan mereka. Kalau mereka tidak dilibatkan, ya dibangun seperti itu memang dibangun, tetapi saya tidak merasa mempunyai apa-apa. Ya, sebetulnya ini ada pilot project yang sangat baik, ya, yang dilakukan oleh Polri.
Polri itu Pak Astrias, itu ada program namanya Bimas Nuken. Nuken itu sebetulnya istilah budaya, budaya Papua yang intinya menampung semua aspirasi dan pendapat masyarakat, begitulah. Nah, budaya Nuken itu sudah dikembangkan di beberapa kabupaten, ya, ada di di Mimika, ada di Wamena, ada di Manado. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebetulnya kalau pendekatan budaya itu polisi-polisi entah itu dari Jawa, dari Bali, ya, dari mana-mana itu, ya, itu kalau kemudian juga mengajar, ya, mengajar anak-anak di pelosok yang masih ada mohon maaf korengnya di kepala, masih ada ingusnya keluar ya, umurnya mungkin sekitar umur ya 10, 12, 13 tahun, ya, yang itu bisa mengajarkan bagaimana dengan dengan alat peragaan menjelaskan antara harimau dan kucing, ya, sampai dengan soal NKRI. Ya, terus ini luar biasa. Ya, bahwa yang satu contoh itu. Dan mendidik ini penting sekali. Dan kemudian misalnya di daerah Wamena di pelosok itu saya ketemu kepala suku yang bisa mengorganisir orang-orang sekitarnya, yang bisa membuat figura dari kertas koran bekas yang kalau dibanting-banting tidak patah. Itu luar biasa tuh, ya, program-program seperti itu. Nah, ini yang saya anjurkan kepada kabupaten-kabupaten di mana Nuken itu berkarya di sana, agar memang program ini bisa diadopsi caranya, metodologinya, pendekatannya kepada pemerintah daerah. Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang gini, misalnya saya di waktu di Wamena saya kira, ya, ada kepala suku yang sudah bisa membuat home industry, kopi laku dijual di luar Papua, di Jawa, di mana-mana, ya. Saya tanya, Pak kepala suku, lupa namanya, Pak kepala suku, ini karya yang seperti ini, ya, bisa memproduksi seperti ini, itu apakah sudah pernah ditinjau oleh bupati atau DPRD dan sebagainya? Wah, Pak Kris, tidak pernah itu. Mereka tuh banyak di Jakarta, di mana-mana, ya. Cuma perutnya sakit aja, mampir Papua, ya kan. Ya. Kalau dia pergi kayak begitu. Nah, ya, waktu itu saya memang masih dengan satu tim dari kepolisian yang ditemani oleh sekarang menjadi Wakapolda di Papua. Nah, jadi kalau seperti di Papua ada Wakapolda namanya Mas Dr. Rudi Sudarto di sana juga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui program-program terobosan itu, ya, kalau itu juga bisa dikembangkan itu sangat menolong. Jadi pembangunan di sana itu betul-betul harus tadi itu yang mau dan bisa. Ternyata yang namanya bisa saja betul-betul bisa tadi, bisa membuat figura yang bisa dijual dari bekas kertas koran, ya. Tapi persulitannya kemudian adalah Pak Kris, tapi kita sekarang juga kesulitan mendapatkan koran bekas, koran bekas, karena sulit sekarang koran bekas misalnya. Tapi itu kalau kemudian bisa juga ada pemimpinnya yang ngerti, kan bisa dicarikan jalan, ya, bagaimana mendapatkan seperti itu atau dimotivasi seperti apa. Tapi cuma berhenti di situ saja itu. Kenapa itu pendekatan baik tidak dilakukan? Problemnya di mana itu? Kalau pendekatan budaya itu memerlukan orang-orang yang tentu pertama mempunyai kompetensi untuk berkomunikasi, ya, kompetensi komunikasi, dan kemudian juga dia memang ada niat atau panggilan mengabdi. Tanpa dua unsur spiritual seperti itu, ya enggak usah apa-apa, biar aja begitu-begitu, ya kan. Tapi kalau teman-teman dari kepolisian yang mungkin memang dipilih dengan kompetensi seperti itu betul-betul sangat dedikasi sekali, betul-betul, ya, ya, tinggal di pelosok. Dan kadang-kadang kalau ada proyek, misalnya saya pernah ikut Kenabire itu, ya. Kenabire itu
mencari desa yang memang pelosok sana untuk proyek percontohan, itu naik kapal ya, kapal klotok itu, isi 10 orang, tapi pakai mesin. Itu sepanjang perjalanan sekitar lebih dari ya kira-kira setengah jam lebih lah. Itu seperti naik kapal itu seperti kalau kita naik jeep yang tidak ada apa pirnya itu itu bisa ngeronjal begini-begini, itu jantung mau copot itu. Kalau itu pergi ke sana. Wah, pergi ke sana saya juga bilang, "Pulangnya bagaimana nih?" Ya sama aja Pak Kris. Memang itu memang situasinya gelombang-gelombang ini meskipun itu bukan lautan, tapi semacam selat itu memang agak tinggi. Nah, bayangkan mereka mau sampai berjuang seperti itu. Ya. Nah, ini juga tentu dibutuhkan orang-orang yang merasa terpanggil seperti itu. Nah, ini juga tidak mudah karena ya tadi itu pemimpin yang diperoleh di Papua itu kan juga persiapan untuk menjadi misalnya kepala daerah. Itu juga persiapan yang seperti pemilihan kepala daerah yang lain-lain. Ya, kecuali untung ya. Kecuali rakyatnya untung ya. Dapat yang lebih, ada komitmen dan sebagainya. Ya kan. Tapi kalau tidak memang ini bisa menjadi tambah lama tambah kusut dan tidak akan pernah selesai ini. Jadi kalau dari Mas Kris melihat bahwa akan masih panjang penyelesaian masalah Papua ini. Ya masih panjang, mau 20 tahun pertama aja yang saya ikuti agak dekat ya. Itu juga nggak ada perubahan apa-apa. Tentu ada pembangunan fisik. Ya. Ada faktor ekstern dan faktor intern kan itu. Eksternnya di luar ya, Papua dan di Papua sendiri. Di luar Papua itu masih ada. Meskipun sebetulnya orang masih membayangkan bahwa Papua nanti bisa seperti Timur Timur. Tidak bisa. Jadi Timur Timur tidak bisa karena Pak Mas Trias tahu persis bahwa Timur Timur itu statusnya bukan wilayah Indonesia. Ya, itu cuma dikuasai Indonesia. Tapi statusnya internasional non self governing territory. Ya, wilayah yang tidak tidak ada pemerintahan. Ya kan? Sehingga kan perwakilannya kan kemudian di Indonesia waktu itu negeri Belanda yang mewakili kepentingan interestnya Portugal. Ya kan? Tapi kalau Papua jelas sejarah Papua perpera yang selalu dipersoalkan, ya kan? Itu betul-betul sudah valid bahwa memang ini secara internasional diakui. Ya. Nah, sebetulnya juga satu ini pun penting sekali, Mas Trias, yang selalu saya katakan di berbagai kesempatan. Ya, entah itu di Papua, entah di forum-forum kalau di Lemhanas juga ngomong soal Papua dan sebagainya, bahwa sejarah Papua itu penting sekali. Ya, sehingga seakan-akan kok kita ini kemudian juga melakukan tindakan pengambil alian yang tidak sah dan sebagainya. Tidak betul. Ya, ini saya sudah dengar terbit salah satu mungkin dirjen politik atau dirjen di Kementerian Luar Negeri sudah menyusun buku mengenai sejarah Papua yang sangat valid ya, dengan data, dengan segala macam, yang itu menurut saya, dan ini sudah selama kita omongkan dengan berbagai tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Papua ini, untuk bisa dijadikan mata pelajaran di Papua. Sebetulnya Papua itu seperti ini, sejarah seperti ini. Nah, tentu disertai oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang beres juga ya. Nah, mudah-mudahan Otsus Jilid 2 ini bisa memperbaiki keadaan, ya. Memperbaiki tingkat kemakmuran dan tingkat kepercayaan ya, masyarakat Papua terhadap pemerintah ya di Jakarta ini. Jadi Mas Kris, sebelum kita akhiri pertemuan kita yang pendek ini, saya ingin mengatakan bahwa kalau boleh saya katakan konflik Papua itu bukanlah konflik tunggal, bukan tunggal penyebabnya, ya, konflik tunggal, namun mengandung berbagai macam aspek yang menjadi pemicunya. Karena itu tadi disampaikan bahwa ini memang sangat sulit untuk pemicunya, karena ada faktor ekstern luar Papua dan faktor intern Papua sendiri menyangkut masyarakatnya, ya kan? Ya. Ya, karena itu memang penyelesaiannya pun harus komprehensif. Dan apakah segala macam kebijakan selama ini sudah menyentuh itu atau masih belum, masih butuhkan cara lain sehingga terjadi akan berulang lagi seperti peristiwa kemarin, penembakan dan sebagainya.
sebetulnya kalau kebijakan umum dan norma umum dengan adanya otsus pertama itu sudah sangat bagus. Oh, Karena apa? Karena tadi itu rohnya itu adalah negara Indonesia ingin melunasi hutang terhadap rakyat Papua. Sehingga apa? Afirmasinya begitu eksplisit. Tidak ada di provinsi di mana di seluruh Indonesia ini bahwa harus identitas ras atau suku menjadi satu-satunya cara menjadi pemimpin di daerah. Tidak ada kecuali Papua. Ini luar biasa. Saya masih ingat itu perdebatan saya dengan Menteri Dalam Negeri Pak Muhammad Ma'ruf. Wah, ini sudah memecah NKRI. Ya kan? Apa indikasinya? Nah, indikasinya ada Majelis Rakyat Papua apa itu? Oh, enggak, itu cuma budaya. Nah, ini kalau sebab begini loh. Sebetulnya rakyat Papua tadi ya, jadi juga karena pemerkosaan itu semakin dirasakan menjadi perih karena apa? Karena lembaga-lembaga modern baru ini, demokrasi, DPR segala macam, itu juga belum tidak sama sekali dan dibangun. Ya, asal ada aja. Bahkan MRP pun ya asal ada. Orangnya siapa? Sampai sekarang masih dipersoalkan waktu itu ya. Yang pertama ini. Tapi mudah-mudahan diperbaiki untuk otsus yang kedua ini. Nah, jadi ini memang begini. Pendekatan yang selalu dikatakan pendekatan budaya merebut hati dan pikiran rakyat Papua itu betul-betul diterjemahkan dalam program yang konkret. Dimas Nuken Polri itu bagi saya membuka mata saya bahwa orang Papua di dalam menggapai cita-citanya, utopianya sebagai wilayah yang begitu makmur dan segala macam ada, termasuk tadi yang saya sebut sagu itu, ya, yang bisa menjadi betul-betul bahan pangan alternatif, ya toh, dan itu karena bisa juga dibikin menjadi beras, kokis dan sebagainya, ya toh. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya potensi untuk menjadi surga dunia itu di Papua memenuhi persyaratan. Ya, penduduknya sedikit, ya kan, masih sangat luas dan kesempatan ada, ya, duit ada juga. Ternyata. Ya kurang apa sekarang ini? Nah, jadi oleh karena itu yang perlu sekarang menurut saya ya tadi bahwa konsistensi antara norma-norma yang sudah dibikin dengan niat baik dan mulia, ya, kemudian juga bisa diterjemahkan di dalam rancangan-rancangan detail dan bisa dilaksanakan. Nah, ini memang itu mudah sekali diucapkan, tapi selalu ada bahwa setan itu ada di detail, ya Kak. The devil is in the detail. Masuk di situ ruwetnya bukan main. Ya kan? Nah, inilah situasi yang di Papua ini. Tentu kita masih ada optimisme terutama dengan terbitnya undang-undang yang direvisi ini, ya, dan ada pimpinan seperti Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin yang menurut saya juga mempunyai komitmen terhadap Papua dengan nyata, ya kan. Tidak cuma di Jakarta tapi juga betul-betul bolak-balik di Papua dan diakui oleh rakyat Papua. Menurut saya bisa ada perbaikan setahap demi setahap. Ya, semoga demikian Mas Kris. Akan ada makin lama makin baik, masih selesai persoalannya itu. Meskipun mungkin masih sering kali ada ledakan sana sini. Tapi menurut Mas Kris tadi ada optimisme bahwa ada optimisme bahwa pada akhirnya akan terselesaikan juga persoalan sana. Ya, satu lagi yang penting adalah sebetulnya gubernur itu punya wewenang untuk juga mengatur datang ke Papua. Pendatang. Karena tadi itu ya pendekatan budaya itu yang pendekatan yang betul-betul orang datang itu ngerti tata krama adat-adat di daerah di mana dia datang. Tapi kalau datang juga bahkan kemudian datang dan membawa simbol-simbol yang bagi orang Papua itu sesuatu yang belum kenal dengan baik, ya kan? Itu memang menimbulkan ya ketakutan dan menjadi merasa terasing di wilayah sendiri. Ya. Nah, ini sudah menjadi sejarah lama nih sebetulnya, sudah puluhan tahun ya seperti ini. Nah, jadi
menurut saya dengan bukan dengan tidak mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tetapi tentu ada syarat-syarat tertentu bahwa pendatang betul-betul harus juga bisa menyesuaikan diri ya dengan budaya masyarakat lokal. Itu saya kira gubernur menurut saya perlu memperhatikan yang isu-isu seperti ini menurut saya seperti itu. Tapi gubernur baru bisa begitu kalau memang niatnya mau ngurus rakyat. Ah, Kalau ya. niatnya sudah tidak mengurus, cuma mau kedudukan ya dan mau dapat dana yang besar, ya itu tidak akan terjadi. Jadi, ya, itu juga salah satu inti penting. Apakah ada niat daripada pejabat di Papua untuk mengurus rakyat Papua? Ada Saya rasa yang paling penting, Mas, niat tadi. Iya, Adakah niat iya, untuk menyelesaikan persoalan di sana? iya, begitu. Apa-apa ada tersedia, duit ada, berlimpah ruah, ya kan? Dan Karena sekarang niat di kabupaten itu kadang-kadang cuma ada penduduknya itu yang cuma 100.000. Ada itu. Bahkan di Papua Barat itu ada di daerah mana tuh, di pulau apa, itu penduduknya 10.000. Karena Papua itu betul-betul sudah menjadi kepingan mosaik dari parsel kabupaten yang sudah banyak banget sekarang ini. Kabupaten kota itu. Wah, berlipat-lipat itu banyaknya ini. Dan beranak cucu. Ya, saya juga nggak apa lagi tuh. Ya, mana puncak, ada Puncak Jaya, ada apa segala macam. Waduh. Kayak begitulah. Nah, ini juga lagi yang saya khawatir, satu lagi itu bahwa undang-undang yang Otsus yang baru ini memungkinkan Papua untuk pemekaran. makin rumit lagi nanti itu. Oh, rumit lagi. Padahal pemekaran itu kan dibuat moratorium sekarang ini. Ya. Tapi Papua ada peluang untuk itu. Memang melibatkan orang lokal, tetapi kalau kemudian juga membangun seperti kabupaten, kota, itu kan tidak cuma perlu organisasinya, tapi juga perlu orang, perlu menata lembaga, dan perlu juga fasilitasnya, ya kan? Itu tidak mudah tuh, ya kan? Jangan sampai kemudian kita misalnya membangun kabupaten juga kemudian wah itu sudah banyak kerusuhan, oh belum ada Kodimnya, belum ada Polremnya, belum ada. Itu ada tuh di salah satu pegunungan di Puncak itu, ya. Pada waktu kejadian beberapa waktu lalu itu Polres belum ada, Kodim belum ada. Bagaimana? Kalau yang ada kalau yang ada misalnya ada Kodim baru dan Polres baru itu juga diberi perlengkapan yang cukup dalam arti yang pokok. Ya. Yang pokok juga di sana itu ada senjata juga. Bukan untuk membunuh orang, tapi senjata untuk faktor deterrent. Ya kan? Sebab yang kemarin di Papua Barat yang dikenal sangat solid keamanannya, itu pun terjadi sampai 5 tentara mati. Padahal cuma pertama diserbu pakai parang. Ya karena mungkin senjatanya nggak lengkap itu, ya kan? Senjata tidak membunuh, tapi untuk deterrennya sudah lumayan itu. Nah itu saya kira itu harus dipikirkan betul. Jadi memang tadi sudah disampaikan Mas Trias juga bahwa ya itu niat terpanggil untuk ngurus Papua, orang Papua itu memang harus ada. Nah kalau itu tidak, itu juga memang kemudian enggak terjadi apa-apa. Sebab orang Papua itu juga bukan orang yang rasialis. Tadi saya cerita di awal, yang namanya Pak Winas, ya Letnan Kolonel sudah tentara, itu dari Manado, ya, itu bisa diterima masyarakat, dicintai masyarakat, menjadi bupati di Wamena, itu 2 kali. Dan tetap diingat dia sebagai tokoh yang pencinta Papua. Itu bisa. Ya, kalau kita itu kan ingat juga masa misi Jan Sending yang bisa masuk ke sana kan? Ya misi Sending itu memang masuk betul. Tapi begini, 2 tahun lalu saya ada kejadian saya 2 tahun lalu dipicu di Surabaya itu. Itu saya juga bertanya kepada masyarakat di Wamena, saya kira di Wamena atau di Mimika waktu itu. Bagaimana peran misi dan Sending? Nah, dia bilang bahwa tokoh-tokoh yang ada di situ itu dengan adanya pilkada-pilkada ini, jadi organisasi-organisasi yang mestinya organisasi keagamaan juga dijadikan batu loncatan untuk politik.
Jadi anggota DPR, DPRD dan bupati wali kota, tapi itu untuk instrumen politik, ya kan? Sehingga kewibawaannya juga turun. Ya, karena tidak cuma mengurusi kerohanian, spiritualitas, tapi sudah kemudian ini menjadi instrumen untuk politik. Nah, ini juga itu saya sayangkan dan ini saya kira sudah menjadi pembicaraan agak umum. Bahkan itu yang bilang bahkan itu orang dari pelosok kan? Dari Wamena itu. Ya, ngomongnya sudah begitu. Nah, Baik, jadi Mas Kris. Ya. Baik, terima kasih sekali Mas Kris. Jadi kita mesti Ya. harus optimistis bahwa persoalan akan bisa diatasi dengan catatan melibatkan semua pihak dan ada niat untuk menyelesaikan. Betul. Dan pendekatan budaya. Kalau mau berbangun di Papua, dasarnya sederhana. Apa yang orang Papua mau dan apa yang orang Papua bisa. Itu saja dulu. Ya. Sekali lagi, terima kasih sekali Mas Kris atas waktunya. Sama-sama. Sahabat Trias Kredensial, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat lengkap dan sangat menarik dari Mas Kris Riyadi tentang Papua. Kita optimistis bahwa persoalan Papua akan bisa diatasi dengan catatan ada niat dari kita semua untuk menyelesaikan persoalan Papua dan melibatkan semua pihak dengan melakukan pendekatan budaya sehingga betul-betul memahami apa yang ingin diinginkan oleh Papua dan apa yang bisa dilakukan oleh rakyat Papua. Terima kasih. Salam Trias Kredensial. Salam kredensial.